Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, babud da'watil walidaini, bab doanya kedua orang tua. Bab doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua itu ada dua. Doa orang tua untuk anak dalam sebuah kebaikan, ataupun orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Dalam bahasa Arab, doaun lahu au doa alaihi, mendoakan untuknya artinya mendoakan kebaikan, ataupun doaun alaih, mendoakan keburukan. Penulis rahimahullah menyebutkan ataupun mencantumkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'watin mustajabatun lahunna, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna, tak diragukan lagi, pasti akan dikabulkan. Tentunya ini ikhwatiddin perkara yang terkait dengan Allah. Masalah mengabulkan dan tidak mengabulkan itu merupakan urusan Allah, dan kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang ini kecuali melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau bicarakan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Di sini terkait dengan masalah mustajabnya doa, terkabulnya doa. Dan beliau katakan la syakka fihinna, tak diragukan lagi akan pengkabulan tersebut. Itu ada tiga orang. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa ayah terhadap anaknya. Inilah 3 doa
yang tidak diragukan lagi pasti terkabul. Yang pertama, doanya orang yang terzalimi. Dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal, di saat beliau diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah memberikan sebuah wasiat, wejangan yang dia jadikan sebagai bekal. Apa kata beliau? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Bahwasanya kamu akan mendatangi satu kaum dari ahlil kitab. Artinya kamu jangan main-main dalam masalah ini. Mereka itu ahli kitab, punya ilmu. Beda dengan orang Arab Quraisy, orang musyrik. Tak punya ilmu tentang masalah ketuhanan, tentang masalah syariat-syariat sebelumnya. Tapi yang engkau datangi ini adalah para ahli ilmu, para pendeta, baik dari Nasrani maupun dari Yahudi. Innaka ta'ti qaumun min ahlil kitab. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan mendatangi orang pintar. Mereka adalah ahli kitab. Faltakun awwala ma tad'uhu ilai syahadatu an la ilaha illallah. Adalah yang pertama engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan yang kedua, ketiga. Di akhir hadis ini beliau mengatakan wattaqu da'watal madlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainaha hijab, bainallahi hijab, karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian kalau seorang yang sedang terzalimi mendoa kepada Allah, langsung kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau dia terzalimi, Allah akan kabulkan. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, wattaqu da'watal madlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Di sini doa orang yang terzalimi itu makbul. Artinya apa ya ikhwatiddin? Artinya bukan berarti kita, ya Allah, jadikanlah kirimkan seseorang yang akan menzalimi saya supaya saya bisa makbul doa. Bukan begitu maksudnya. Artinya agar kita hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain. Karena kalau terzalimi doanya makbul. Seorang suami hati-hati jangan sampai menzalimi istrinya. Karena kalau istrinya berdoa hati makbul. Istri juga begitu. Orang tua terhadap anak juga begitu. Hati-hati. Makanya hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi karena makbul. Ya, makbul. Yang kedua, doanya orang musafir. Doanya orang musafir, ya di saat dia safar, dia berdoa kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun yutilus safar asy'atha wa aghbar yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rab ya rab. Bahwasanya seorang yang perjalanannya sudah sangat jauh sampai-sampai rambutnya sudah kusut dan pakaiannya juga sudah berdebu. Dia angkat kedua tangannya menengadah kepada Allah, dia meminta, ya Rab, mat'amum haram wa mashrabu haram, tapi sayangnya makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, tapi mengkonsumsi hal-hal yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dikabulkan doanya, padahal dia sudah memiliki dua modal mustajabnya doa. Yang pertama yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Rasulullah mengatakan Allah itu malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Yang kedua, dia sedang safar. Tapi dikarenakan dia suka mengkonsumsi yang haram, akhirnya doanya menjadi tumpul. Doanya yang seharusnya mustajab melesat langsung ke langit yang ketujuh, tapi ternyata tidak. Jadi pada intinya ikhwatiddin, sebenarnya Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, doa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan
mengingkari janjinya. Allah katakan, minta kepadaku, aku pasti akan beri. Itu asal daripada seluruh doa seorang muslim. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Hanya saja ikhwatiddin, kita yang menyebabkan doa tak terkabul. Ibaratnya doa itu bagikan anak panah yang sangat tajam. Yang sangat tajam. Tidak ada doanya yang enggak tajam. Ibarat anak panah. Tapi permasalahannya yaitu tangan yang menarik tali senar busurnya. Ada yang lemah, ada yang tak sanggup menariknya. Sehingga ketika dia melesatkan anak panah yaitu doa tadi itu ke langit, tak sampai ke 7 lapis langit. Hanya mungkin 7 meter balik lagi. Kenapa? Tangannya nggak kuat. Berarti faktor doa nggak dikabulkan Allah bukan dikarenakan nggak tajam. Tajam itu doa, bisa membunuh musuh. Tetapi karena tangan-tangan orang yang memang lemah, akhirnya dia tak sampai membunuh musuh. Itulah pada dasarnya. Jadi kita yang membuat doa kita nggak kabul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita berdoa, pasti kukabulkan. Gara-gara kita sendiri, maka doa kita tak kabul. Itu ya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk mengabulkan. Intinya dikabulkan. Kalau tidak ada, kalau memenuhi syarat, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa orang tua terhadap anak. Ikhwatiddin, doa orang tua terhadap anak ini makbul, baik doa yang buruk maupun doa yang baik. Ingat, baik doa yang buruk maupun doa yang baik. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Janganlah kalian mendoakan buruk terhadap diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan kalian berdoa buruk terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan kalian berdoa buruk terhadap harta-harta kalian. Gimana doa buruk terhadap harta? Sial kali pun kendaraanku ini udah beli baru, mogok-mogok aja, sial betul ini. Begitu. Kalau dahulu ada seorang sahabat jengkel dengan untanya, dilaknatnya untanya. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kamu harus lepas. Gak dibolehkan ikhwatiddin. Ya, kamu sudah melaknat dia, lepas, jangan dipakai lagi. Itu ikhwatiddin. Jadi jangan kalian berdoa buruk terhadap harta kalian. Kenapa demikian ikhwatiddin? Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Karena jangan-jangan ketika kamu berdoa buruk tepat di saat Allah mengabulkan, baru tahu rasa kau. Baru tahu rasa. Ya, berapa banyak orang tua setelah berdoakan buruk terhadap anak-anaknya, betul Allah kabulkan, akhirnya orang tua tersebut yang menyesal. Makanya antum sebagai orang tua ataupun bakal menjadi orang tua. Orang tua itu tidak harus tua, artinya sudah punya anak. Sejengkel-jengkel kita terhadap anak, jangan doakan buruk. Senakal-nakalnya, ya Allah, semoga Allah jadikan kamu anak yang soleh lah nak. Begitu kira-kira. Ya, tapi doakan buruk jangan. Modar gue ya, jangan. Ya, jangan ikhwatiddin. Karena kalau Allah kabulkan nanti gimana? Ini terutama nih emak-emak nih yang sering ini. Ya, ibu-ibu yang memang kalau dia sangat jengkel dengan anaknya, seringnya itu mendoakan yang buruk. Dan kisah-kisah juga banyak itu emak-emak, ya, ibu-ibu terhadap anaknya. Jangan doakan yang buruk ikhwatiddin. Sejengkel-jengkel kita tetap, semogalah Allah memperbaiki urusanmu, semoga Allah menjadikan kamu anak yang soleh, begitu. Tapi tidak ada yang keluar dari ucapan kita kecuali doa yang baik. Karena dikhawatirkan di saat kita doa yang buruk dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada yang rugi kecuali kita sendiri menyesal dengan doa tersebut. Makanya kata Allah, jangan dan jangan. Berarti ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya, bukan hanya doa yang baik yang dikabulkan oleh Allah, doa buruk pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum juga yang masih punya orang tua,
ada urusan apapun, datang ke orang tua, mohon maaf, doa restu, minta doanya semoga dapat keberkahan, semoga sukses. Datang ke orang tua, ikhwatiddin. Jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Jangan. Doa orang tua itu berkah. Antum mau ikut ujian? Ujian apa? BPDS misalnya. Ujian apa? Ujian mau masuk kuliah negeri misalnya. Ujian apa saja? CPNS misalnya. Datang ke orang tua, minta doa. Orang tua itu kalau sudah mendoakan anaknya, dia tulus setulus-tulusnya, ikhwatiddin. Doa, datang ke orang tua, minta doa restu. Insya Allah, ya, insya Allah Allah akan kabulkan. Jangan sekali-sekali mengandalkan kemampuan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bukankah Rasulullah mengatakan, ridullah, ridul walidain, ridhonya Allah itu di atas ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah, sukhtul walidain, marahnya Allah yaitu dengan kemarahannya kedua orang tua. Datangi orang tua, mohon doa, cium dia, cium tangannya, doa. Mak, besok saya mau ujian, mohon doa restu ya mak, semoga sukses. Doa ikhwatiddin, minta doa orang tua. Bahkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam kitab ensiklopedia adab Islamiyah, ya, Mausu' adab Islamiyah, itu terkait dengan adab safar. Terkait dengan adab safar. Dan juga adab jihad. Di mana ada seorang sahabat, dia mau pergi jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanyakan, apakah kamu sudah mendapatkan izin dari orang tuamu? Belum ya Rasulullah. Kalau begitu minta izin pada kedua orang tuamu. Pergi untuk berjihad itu kan syar'i. Bersama Rasulullah lah jihadnya. Bukan dengan Amroji, tapi dengan Rasulullah. Berjihad dengan Rasulullah. Tidak ada satupun yang para ulama berbeda pendapat kalau sudah jihad bersama Rasulullah itu pasti jihad fi sabilillah. Ya. Pasti jihad fi sabilillah. Lantas bagaimana ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Ternyata masih disuruh minta izin. Jadi dalam kitab Mausu' adab Islamiyah itu, oleh karena itu wahai para anak yang soleh dan solehah, kalau bisa sebelum kamu pergi izin pada orang tua. Walaupun kita sudah menikah, mak besok saya dapat tugas, doakan ya mak ya, izin ya mak ya, minta doa restu. Begitu harusnya ikhwatiddin. Ya. Orang tua pun kalau selalu dimintain doa, itu dia merasa dekat dengan anaknya, dan dia juga merasa bahwasanya anaknya memang sangat butuh dengan doanya. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini sudahlah jenguk orang tua setahun sekali. Padahal rumahnya orang tuanya yang satu Sukarame, yang satu di Marendal, bukan jauh-jauh kali. Anak kedua Simpang Loho. Ikhwatiddin, ketemunya cuma setahun sekali. Begitupun begitu datang, minta utang dengan orang tuanya. Mak, utang mak, satu sekali minta utang. Demikian ikhwatiddin, menyusahkan orang tua. Oleh karena itu ikhwatiddin sering-sering minta doa kepada orang tua. Jangan lupa, ya, jangan lupa. Minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua itu makbul. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya doa orang tua itu yang buruk pun akan kabul. Bagaimana kalau doa orang tua itu dia doakan buruk, tapi kita sebenarnya sudah berbakti, sudah baik. Misalnya seorang akhwat pakai jilbab, kata orang tuanya, kau buka jilbabmu, kalau nggak aku doakan buruk, kau diserempet dump truck kau. Kan ngeri sekali. Yang dilakukan anaknya pakai jilbab, tapi orang tuanya nggak senang. Macam ISIS ku tengok, katanya begitu. Kalau kau masih pakai jilbab, ku doakan semoga diserempet dump truck. Nggak tanggung-tanggung dia pilih dump truck, maunya becak lah gitu. Tapi dump truck yang dia pilih. Ini bagaimana? Makbul nggak? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua. Doa yang adil dan doa yang zalim. Ya, doa yang adil, doa yang zalim. Apabila doa tersebut doa yang adil dan layak, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan kalau itu muncul dari orang tua. Tapi kalau doanya doa yang zalim seperti tadi, si akhwat anaknya, putrinya pakai jilbab, tapi malah orang tuanya marah-marah dan mendoakan buruk. Kalau kau masih pakai jilbab juga, ku doakan semoga kau nggak dapat keturunan. Seperti itu.
Ada ikhwatiddin. Maka yang seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ikhwatiddin? Karena ini sebuah kezaliman. Karena yang mengabulkan doa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah di dalam hadis kursi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu ala nafsi zulman. Aku telah haramkan terhadap diriku itu sebuah kezaliman. Oleh karena itu fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kalau ada orang tua yang isi doanya menzalimi si anak, kemudian Allah mengabulkan doanya, berarti kan Allah ikut menzalimi si anak, karena mengabulkan adalah Allah. Makanya Allah takkan mengabulkan doa yang zalim. Bukankah Allah juga mengatakan bahwasanya innahu la yuflihudz zalimun, bahwasanya tidak akan pernah sukses orang-orang yang zalim. Jadi orang tua juga bisa menzalimi anaknya melalui doa. Ya. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi itsmin aw qati'ati rahmin." Allah terus akan mengabulkan doa seorang hamba selama isi doanya bukan dosa dan bukan memutus tali silaturahmi. Karena dosa pastilah ini sebuah kezaliman. Dia berdoa, ya Allah, tetangga saya sebelah ya Allah, buatkan dia supaya cerai dengan istrinya. Terus biar saya bisa masuk. Ini kan doa zalim. Ya, tidak berhak dia zalim doa seperti itu. Walaupun dia doa depan Ka'bah sana. Ya. Walaupun dia berdoa depan Ka'bah sana. Kenapa? Ini sebuah kezaliman, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi doa orang tua, baik yang doa kebaikan maupun keburukan, itu dua-duanya makbul selama tidak kezaliman. Misalnya doanya, ya Allah, sukseskanlah anakku ya Allah supaya berhasil dia malam ini. Memang anak ibu lagi ngapain? Main judi di Las Vegas. Sukseskan supaya anaknya menang main judi. Ya, itu orang tua berarti nggak mengerti mana yang seharusnya didoakan, mana yang seharusnya nggak didoakan. Ya kalau seandainya anaknya dikabulkan, berhasil, tentu anaknya akan menjadi jadi. Yang namanya judi itu menang ketagihan, kalah penasaran. Antum macam pengalaman saya lihat. Itulah nama judi ikhwatiddin. Ya, oleh karena itu itulah posisi doa yang luar biasa dalam Islam, khususnya doa orang tua terhadap anaknya. Makanya kalau kita lihat adanya legenda-legenda anak yang durhaka, begitu kan? Anak yang durhaka itu umumnya orang tua yang mendoakan, doa jadi batu lah, jadi terkepit apalah begitu. Yang penting itu doa buruk, ya, doa yang buruk. Dikabulkan selama tidak kezaliman. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah hadis pertama. Di sini disebutkan bahwasanya yang sesuai dengan bab dakwatul walid ala waladihi, doa seorang ayah, orang tua terhadap anaknya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdi illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa berbicara di saat masih bayi kecuali Nabi Isa alaihissalam, wa sahibul Jurayj, dan bayi Jurayj. Qila ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibul Jurayj, memangnya gimana kisah bayinya Jurayj? Kalau Nabi Isa nggak ditanya lagi. Mengapa demikian? Karena sudah tercantum dalam Al-Quran.
yaitu di saat ibunya Maryam menggendong dia masuk kampung, ya, masuk kampung, dan Allah ceritakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Lantas Maryam menggendong anaknya masuk ke kampungnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu sudah datang membawa aib. Ya jelas sih Khafid, dari dulu sampai sekarang kalau ada seorang wanita pergi gadis pulang bawa anak pasti akan dipertanyakan. Ya, jadi TKI di Malaysia pulang-pulang bawa bayi. Pasti yang tanya, siapa ayahnya ini? Jangan tanya ayah. Ini seperti Nabi Isa ini. Mana ada orang percaya? Nggak akan ada orang percaya ya Khafiddin. Nabi Isa itu khusus. Ya, Nabi Isa khusus. Jadi sebenarnya kalau ada seorang gadis pulang-pulang bawa anak atau seorang wanita pergi sendiri pulang berdua dengan bayinya, sementara orang tahu dia nggak punya suami, pasti bertanya, ini bayi siapa? Bayi pungut atau bayi mana? Bayi kandung. Berarti bapaknya siapa? Pakcik Malaysia lah katanya. Lantas resmi apa tidak? Pasti Khafidin akan ditanya. Kalau orang nggak tahu, biasanya kan kalau sebelum punya bayi ada berita, oh fulanah sudah menikah di sana, sudah menikah dengan orang Malaysia, sudah menikah dengan orang Dubai. Kenapa ya jadi TKI? Tentu ada berita. Ini nggak ada berita tiba-tiba bawa anak. Demikian juga dengan Maryam, pulang-pulang dia kan gadis, belum pernah menikah. Ya, makanya ketika Allah mengutus malaikat kepada Maryam, dikatakan dia akan punya anak, dia pun heran. Ya, lam yamsasni qalat anna yakunu li waladun gulamun walam yamsasni bashar walam aku bagiya. Loh, bagaimana mungkin aku punya anak? Aku tak punya suami, tak punya disentuh oleh seorang laki-laki. Makanya lam yamsasni bashar, tidak disentuh oleh laki-laki. Memangnya kalau laki-laki nyentuh perempuan begini pakai tangan, lantas hamil. Apa maksud sentuh? Hubungan intim. Makanya aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, itu tidak harus artinya menyentuh pakai tangan. Ini juga Maryam dikatakan, loh kok bisa aku hamil punya anak, aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Apa disentuh gitu hamil? Wah repot kita kalau gitu. Sentuh hamil, jangan bang, nanti kena sentuh hamil. Payah sekali hidup kaum wanita kalau begitu. Udah. Kemudian, berarti wanita itu hamil, imma dia punya suami, walam aku bahagia, dan aku juga nggak pelacur. Ya kalau pelacur kan ada suaminya, adapun suaminya suami rame-rame kan. Itu Khafiddin. Makanya kata malaikat, loh kalau Allah sudah punya ketentuan, mana bisa apapun bisa terjadi, ya kan? Hamillah dia, dibawa ke kampungnya. Makanya laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu telah membawa sebuah aib. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Saudaranya Harun, bukan Harunnya Nabi Musa ya. Bukan Harun Nabi Musa, karena beda zamannya. Wahai saudaranya Harun, ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Ayahmu itu bukan orang jahat, ibumu juga bukan pelacur. Kok kamu bisa seperti ini? Misalnya orang bertanya, ayahnya ustadz, ibunya ustazah, kok anak gadisnya bawa anak? Wah, anak orang mengatakan, loh ayahmu ustadz, emakmu ustazah, kamu kok kayak begini? Maka heran, seharusnya kan anaknya paling enggak ustazah juga, begitu kan? Demikian, kok bisa seperti ini? Karena memang umumnya Khafiddin, kalau orang tua baik, itu anaknya baik. Yang namanya buah, itu enggak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kalaupun dia jauh karena dibawa kampret, ingat itu. Ingat itu kalaupun jauh. Jadi nggak semuanya kaidah itu Khafiddin. Kan ada ayahnya preman, ibunya entah ibu ya bagaimana, ternyata anaknya menjadi soleh. Kenapa? Karena pengaruh teman. Ada emaknya ustazah, ayahnya ustazah, menjadi orang yang jadi preman, narkoba. Kenapa? Pengaruh teman juga. Jadi yang dibawa kampret tadi itu yang seperti ini nih, ya, berbeda dengan kedua ibu dan bapaknya. Taib. Jadi Khafiddin, ayahmu itu bukan orang jahat, ibumu itu juga bukan pelacur. Artinya kamu kok seperti ini. Jadi tuduhan langsung Khafiddin, langsung tuduhan. Kemudian
fa asyarat ilaihi. Ini kan pertanyaan. Ini anak dari mana? Fa asyarat ilaihi. Maryam memberi isyarat. Artinya tanya saja kepada anak. Semakin jengkel lah. Bukan dijawab malah suruh nanya kepada bayi. Kan semakin jengkel. Misalnya kalau ada anak gadis tiba-tiba bawa anak. Ini siapa ayahnya? Tanya aja kan dia sendiri langsung ke anaknya. Apa nggak kena tonjok kan begitu? Jadi ya wajar tambah marah kaumnya Maryam. Fa asyarat ilaih. Dia pun isyarat kepada anaknya. Tambah marah kaumnya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami berbicara bertanya kepada anak yang masih sangat bayi seperti ini, masih orok. Masih bayi, orang baru lahir. Kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa ngomong. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah yang akan memberiku kitab dan akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Bicara kecil sudah dakwah. Nabi Isa alaihissalam, ya. Kalau ada anak bayi bisa seperti itu, coba periksa. Jangan-jangan di balik bedungnya itu ada MP3. Karena Rasulullah katakan, nggak ada yang ngomong ketika bayi, kecuali 3 ini aja. Kalau ada yang keempat, coba periksa. Jangan terselip MP3 atau ada Bluetooth jarak jauh. Assalamualaikum. Mana ini? Kok anak kecil? Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kalau masalah kisah Nabi Isa sudah fahamlah para sahabat. Makanya mereka tanya, bagaimana memangnya kisahnya bayinya Uzair? Taib, Jurej. Lantas Rasulullah menceritakan, qala fa inna Jurayjan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu. Jurej itu seorang pendeta yang senantiasa beribadah di kuilnya. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi. Dan biasanya ada pengembala sapi, ya, itu biasanya beristirahat di bawah kuilnya ini. Saya nggak tahu apakah maksudnya karena kuil itu anjung sampai di bawah atau sekedar ya di bawah teduhan atap kuil pengembala sapi ini. Kemudian wa kanat imra'atun min ahlil qaryah takhtalifu ila ra'iyah. Dan ada seorang wanita itu sering mendatangi si pengembala sapi ini. Kemudian fa'atat ummuhu yauman faqalat ya Jurej. Di saat Jurej sedang sholat, datang ibunya manggil. Faqalat ya Jurej. Wa huwa yusalli. Kata ibunya, "Hei Jurej." Sementara Jurej sedang sholat. Jurej bicara dalam hatinya, wa huwa yusalli ummi wa salati. Artinya, ya Allah, apakah aku harus menyauti panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku? Kemudian fara ayyu'thira salatahu. Namun kemudian Jurej lebih mengutamakan lanjutkan salatnya ketimbang memenuhi panggilan ibunya. Summa sarahat fi bihi thaniyah. Kemudian ibunya teriak lagi yang kedua, "Hei Jurej!" Jurej sedang sholat. Kembali berbisik, "Ya Allah, ibuku atau sholatku?" Kembali dia rojihkan, "Enggak, kalau gitu sholat, bukan ibuku." Sampai 3 kali Khofiddin. Ya, sampai 3 kali dia punya keputusan. Akhirnya Khofiddin, falamma lam yujibha, ketika ibunya Jurej tidak mendengar adanya jawaban Jurej, apa kata si ibu? La amatakallah ya Jurej hatta tanzura fi wajhi mumisat. Ya Jurej, Allah enggak akan mematikan kamu sampai engkau melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Itu aja. Ya, doanya. Ya Jurej, Allah tidak akan mematikan kamu sampai kamu melihat wajah-wajah pelacur. Jurej ini bukan orang yang suka berjalan, ya, yang supi, suka pigi-pigi, enggak.
Junaid bukan orang pejalan sana kemari ke mall, enggak. Dia orang yang gemar ibadah di kuilnya, bukan supi yang saya katakan tadi itu. Makanya ya jarang dia lihat wanita yang buruk-buruk, yang dia tahu ya ibunya, kuilnya. Makanya Rasulullah kata ibunya, kamu nggak akan mati, meninggal sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Itulah doa ibunya. Jadi sambil pergi ibunya begitu doanya. Junaid dengar, wah ini doa ibuku seperti ini. Taib. Summan sarafa. Setelah dia doa seperti itu, jadi tadi panggilan ketiga, Junaid, enggak juga. Kalau begitu kau akan mati sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Kemudian pergi ibunya. Fa'utiyal malak bitil kalmar'ah waladat. Ternyata wanita yang tadi berteman dengan pengembala sapi hamil dan melahirkan. Lantas diciduklah, digiringlah wanita tadi itu. Faqalat mimman? Ini bayi siapa? Itu ditanya. Kalau dahulu ada perempuan punya anak, gak punya suami, ditanya, ini bayi siapa? Jadi raja langsung nanya, ini bayi siapa perempuan? Perempuan ini malah mengatakan Junaid. Seharusnya kan pengembala sapi. Tapi Junaid ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, itulah jawabannya. Dalam riwayat yang lain, wanita ini pernah menawarkan dirinya kepada Junaid. Wanita ini bukan wanita yang yang face-nya itu 5 dan 4, enggak. Ini yang 8 ke atas. Makanya dia agak lebih pede mengajukan dirinya. Gimana Junaid? Cocok enggak? Begitu. Dia mau menggoda Junaid. Ya orang kalau menggoda itu ikhafin tentunya punya modal. Kalau sudah hitam pendek, pesek lagi, ayo mau enggak? Ya jelas mau muntah. Jadi ikhafidin tentunya wanita ini punya modal dia untuk menggoda Junaid. Tapi Junaid kan enggak mau. Kalau orang-orang yang soleh ikhafidin, kalau digoda-goda seperti ini ya kalah. Kalah wanitanya. Akhirnya awas kok, gitulah kira-kira. Akhirnya dia hubungan dengan pengembala ini, hamil dia, malah dia fitnah. Dari siapa ini? Anak siapa ini? Kata si raja, anaknya Junaid. Wah. Kemudian ikhwatiddin. Ya. Kemudian maka raja pun mengeluarkan perintah. Menanya lagi, qala ashabus saumah, Junaid yang punya kuil. Kata wanita ini, "Na'am, ya." Berarti hanya satu orang, mungkin banyak Junaid. Tapi Junaid yang alim, Junaid yang ahli ibadah kan cuma satu. Junaid yang ada di kuil. Iya. Qala, apa kata si raja? "Uhdumu sauma'atahu wa'tuni bihi." Raja langsung keluarkan perintah. Hancur leburkan kuilnya dan seret dia kemari si Junaid. Jadi raja ini agak jengkel dia. Kukira orang bagus. Lah, sepertinya bagus. Sholat di kuil di masjid, buat orang hamil rupanya. Apa nggak jengkel raja? Karena Junaid itu terkenal dia orang yang ahli ibadah, orang soleh. Rupanya mana ada orang soleh kok punya anak tanpa nikah? Udah, tanpa bla 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 bla. Langsung raja menyuruh tentaranya untuk menghancurkan kuilnya Junaid. Junaid pun diseret. Fadarabu sauma'atuhu bil fu'us hatta waqa'at. Maka kuilnya pun dihancurkan dengan kampak sampai hancur. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin, dan tangannya pun diikat ke leher, ya, gini. Diikat ke leher sebagai tanda orang tahanan. Kemudian summan tuliqal malik, summan tuliqa bihi. Kemudian dia pun diarak di depan khalayak ramai. Famurru ala saumi mumisat farahunna fatabassama. Lantas dia pun diarak, di depan ada di situ para pelacur. Farahunna, dan Junaid melihat kepada pelacur-pelacur itu. Fatabassama, Junaid pun tersenyum. Melihat pelacur, Junaid tersenyum. Tapi ingat, jangan salah hati dulu. Beda kalau ada orang yang biasa lihat pelacur senyum, itu ada maunya. Ini Junaid tersenyum. Nanti akan disebutkan kenapa dia tersenyum.
Wa hunna yanzurna ilaihi finnas, dan si pelacur-pelacur ini pun berbaur dengan orang-orang masyarakat yang lain juga ikut melihat Jurayj. Faqala al-malik ma taz'umu hadhihi? Qala ma taz'um? Qala taz'um anna waladaha minka. Mulailah Jurayj diinterogasi. Menurut kamu ini anak siapa? Kata Jurayj, memang anak siapa? Kata ibunya, bapaknya kamu. Qala anti taz'amin? Kata Jurayj kepada si perempuan, betul kamu yang bilang bahwasanya ini anak ini aku ayahnya. Qalat, kata si pelacur wanita tersebut, nah iya betul kamu. Ya bahasa kita nggak ngaku gitulah kira-kira. Ya kamu siapa lagi? Qala aina hadzal shaghir? Kata Jurayj, coba mana bayinya? Qalu hadza fi hijriha, ada di kamar. Fa aqbala alaihi, maka Jurayj pun mendatangi si bayi. Dalam riwayat yang lain, Jurayj minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Ya, setelah sholat, dia pun mendatangi si bayi. Jurayj tanya kepada si bayi, man abuka? Bayi, ayahmu siapa? Qala ra'i al-baqar. Si anak ngomong, si kecil, penggembala. Jadi ngomong si bayi, masya Allah, berkat taufik dari Allah, ngomong anak bayi. Tentu terperanjat semua yang hadir. Anak bayi bisa ngomong, pengembala. Kemudian ikhwatiddin, yang kan mungkin bahasanya orang besar, pengembala, kan nggak mungkin. Pastilah bahasanya suara anak kecil. Kemudian Qala al-malik, berkata si raja, mulai menyesal. Makanya ikhwatiddin, kalau ada berita teliti dulu. Ada yang ngasih berita pada antum, itu istri antum tuh digandeng laki-laki yang lain. Tiba rumah pukpak tampar. Iya. Tadi kamu gandengan dengan laki-laki ya? Betul, tambah lagi pukpak. Siapa? Ayah, kan? Sudah ditampar-tampar istrinya. Kenapa ya ikhwatiddin? Karena tidak tabayun. Makanya jangan langsung mempercayai berita sampai teliti terlebih dahulu. Kan sudah ada kaidahnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik membawa berita maka teliti terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi intinya nanti kamu akan menyesal. Si raja ini menyesal, ikhwatiddin. Si raja akhirnya menyesal. Kemudian apa kata raja? Ana ja'alu sawma'ataka min dhahabin. Bagaimana kalau kami bangun kembali kuilmu, ya? Kami bangun kembali kuilmu dari emas. Tak tanggung ikhwatiddin. Dibangun kuil dari emas berapa ton emas untuk membangun kuilnya Jurayj. Kalau kita begitu kan diruntuhkan rumah kita, gimana biar saya bangunkan aja rumahmu dari emas. Oh benar, betul ini, cepatlah, jangan lama-lama begitu. Dari emas nggak tanggung, ikhwatiddin. Tapi Jurayj ini kan seorang ahli ibadah, seorang yang soleh. Katanya nggak perlu. Ya. Kalau min fiddah, udah. Kalau nggak mau dari emas, gimana kalau dari perak? Kata Jurayj lah, nggak perlu. Qala fama naj'aluha. Kalau gitu kami bangun pakai apa? Qala rudduha kama kanat. Udah, bangun saja sebagaimana sedia kala. Itu ikhwatiddin. Qala faman ladzi tabassamta. Raja nanya, terus kamu tadi kena apa? Senyum-senyum. Nah, itu dia. Ngapa kamu tadi senyum? Apa kata Jurayj? Amron araftuhu. Ada satu perkara yang aku ketahui. Adrakatni da'watu ummi. Yaitu doa ibuku sudah terkabul. Summa akhbarahum. Kemudian Jurayj menceritakan tentang kisah dia sholat yang dipanggil ibunya tidak nyaut. Sampai ibunya mengatakan, kau gak akan mati sampai kamu melihat wajah-wajah wanita pelacur. Itulah makanya Jurayj tersenyum. Kabul ikhwatiddin. Nah, sekarang saya tanya, apakah doa ibu Jurayj ini makbul? Apa namanya zolim? Nah, dia lagi sholat. Apakah doa ibunya zolim? Tadi telah kita katakan, kalau zolim gak akan kabul. Ini kabul. Zolim gak?
Nah, gimana? Lagi sholat loh ini. Kalau dia zolim kenapa kabul? Tidak zolim. Kenapa? Para ulama mengatakan Jurayj ini seorang ahli ibadah. Dia bukan seorang yang alim. Karena apa? Dia sedang sholat sunnah. Panggilan ibu wajib. Yang wajib harus dikedepankan ketimbang sholat sunnah. Kecuali kalau dia sholat wajib. Ketika dipanggil Jurayj, dia sholat wajib, nggak perlu. Ya, makanya Jurayj tadi masih sanksi. Ya Allah, ibuku atau sholatku. Kalau dia sholat wajib, nggak akan ada kesangsian seperti ini. Karena sholatnya sholat sunnah lah, maka dia punya kesangsian seperti itu. Ikhwatiddin. Jadi para ulama kita, ada seorang Ibnu Haywah namanya, lagi ngajar begini. Dia seorang ketua mahkamah. Lagi ngajar, datang ibunya. Ibnu Haywah, kasih makan ayam tuh dulu. Lagi ngajar. Bentar Pak ya Bu, saya mau ngasih makan ayam dulu, mamaku manggil. Begitu, kita digitukan, pulang mak, pakai otak lah mak. Bisa begitu jengkel kita kan, merusak marwah. Tapi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, para ulama kita itu orang-orang yang mengerti hukum, tahu dia menempatkan. Ya, kalau kita digitukan, masya Allah, kita malah mendiamkan mak kita. Nak makan, enggak. Sakit nak, enggak. Begitu. Malah kita yang mendiamkan mak kita. Ya kan akhwat? Nah kan iya. Begitu ikhwatiddin. Jadi begitulah ikhwatiddin rahimanallahu yakum, di sini terkait dengan masalah doanya Jurayj terhadap doanya ibunya Jurayj terhadap Jurayj, di mana terkabul. Ada ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, di dalam semasa sepanjang sejarah ada 6 bayi yang bisa bicara. Namun sebahagian hadisnya dhaif. Ya. Apa saja yang 6 itu? Insya Allah Sabtu yang akan datang, kalau memang kita bisa bersua kembali. Insya Allah. Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Akhwat silakan kirimkan pertanyaannya. Ustadz, apakah seorang yang dilama-lamakan urusannya oleh orang lain termasuk kategori orang yang zalim? Ya kalau memang dilama-lamakannya itu dikarenakan memang prosedur, lama bukan dilama-lamakan, memang prosedur, ya nggak zalim. Tapi kalau memang sengaja dilama-lamakan dikarenakan tidak ada uang tambahan, zalim. Ya, zalim. Seharusnya 3 hari, tapi dia nggak ada pakai tambahan, akhirnya lama jadi 3 bulan. Ini zalim ikhwatiddin. Jadi bagaimana Ustaz? Perlu kita doakan? Tidak usah. Maafkan saja. Ya, maafkan. Kenapa? Karena dengan harapan dosa kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang zakat perdagangan, apakah sama dengan zakat harta? Sama. Ya. Sama. Pokoknya kalau harta itu kan yang dimiliki, dagang barang dagangan yang dijual. Adapun seteling, alat-alatnya, mesin-mesinnya itu tidak perlu zakati. Yang dizakati produknya saja. Misalnya antum membuat produk, misalnya Misalnya konveksi. Konveksi itu kan ada mesin jahit, ada yang jahit pinggir, ada sirsa, ada border komputernya. Itu kan mahal-mahal. Ya. Apakah ini semua juga dikalkulasi dan dikeluarkan zakatnya? Tidak. Yang peralatan tidak, tapi barang yang didagangkan saja. Kemudian kalau barang dagangan yang lalu belum habis, tahun ini masih ada, apakah dihitung lagi yang sudah dizakati? Iya, semua. Yang belum laku di tahun lalu juga dihitung kembali. Ya. Yaitu dengan catatan sudah sampai nisab, yaitu 85%, sekitar 42,5 juta, dan 1 haul, 1 tahun. Dihitung dengan hitungan hijriyah. Akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Dulu nenek saya menyumpahi salah satu anaknya agar tidak punya anak dan terkabul karena anaknya mengirim undangan nikah kepada kakek. Nenek gak dikirim.
berarti ini nenek sudah pisah dengan kakek. Nenek dan kakek pisah-pisahan. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Iya. Kalau ini Allahu alam ikhwatiddin. Karena bisa saja bisa terjadi. Seperti jurid itu bisa terjadi ikhwatiddin. Karena ini nenek merasa kok saya tidak diundang misalnya. Kok saya nggak diundang? Ini kan anak ya. Anaknya. Kok nggak dikasih tahu ibunya? Kenapa ayahnya jadi dikasih tahu? Udah. Ya, bisa saja terjadi. Jadi, kalau sudah terjadi itu bagaimana ikhwatiddin? Datangi orang tua, minta maaf, peluk dia, cium dia, minta maaf, minta ridhonya. Minta maaf itu juga tidak ada salahnya. Jangan gengsi. Tapi Ustadz, saya kan sudah jadi gubernur. Sama aja, gubernur itu kan di luar. Ketika kita masuk ke rumah orang tua, copot semua jabatan-jabatan, panglima copot semua. Anda masuk ke rumah orang tua Anda dan Anda sebagai anak, waqfid janahaka minadh-dhul, rendahkan sayapmu karena menghinakan diri di hadapan orang tua. Copot semua, panglima, ustadz mau kondang, ustadz kandang, copot semua. Depan orang tua nggak ada lagi cerita alim-alim. Mufti loh mak, abang mufti. Mama duduk di bawah. Ya ilaha illallah. Nggak bisa, tetap sebagai anak. Copot semua, ikhwatiddin. Ya, tak boleh. Jadi ini ada kemungkinan ikhwatiddin, ada kemungkinan kabul. Karena masalahnya mungkin kita anggap sepele aja kok Ustadz. Sementara kan sebenarnya kalau udah kepada kakek kan nenek juga dapat. Berarti kan tinggal masalah klarifikasi. Udah datangin nenek, bukan begitu lah nenek maksudnya. Maaf lah nek ya begitu. Sudah, besok bawa jeruk, besok lagi bawa sirih. Nanti kalau dia nyirih ya. Kemudian besok lagi nenek emak mau apa mak? Bilang aja mau apa? Ayam penyet. Ya sudah, besok ayam penyet begitu. Bilang senangi dia ikhwatiddin supaya dia bisa memaafkan. Karena kemaafannya itu mahal luar biasa ikhwatiddin. Ridho Allah itu pada ridho walidain. Ada seorang ikhwan yang ingin ta'aruf dengan ana. Ananya ini siapa ya? Ikhwannya siapa juga ini? Tapi orang tua ana tidak mengenal istilah ta'aruf karena alasan tertentu. Sementara ana sudah menyukainya karena agama dan akhlak. Alasan. Bang ini. Kalau ikhwan akhwat sudah ngaji itu alasannya itu aja. Tapi nanti ketika dikenalkan, aduh Ustaz nggak klik. Kalau bahasa orang umum kan sudah kadung mencintai. Kalau ini sudah kadung suka dengan agama dan akhlaknya. Ustaz kan ada juga yang gitu. Baik, bagaimana sikap ana seharusnya? Baik, kalau memang cocok, pertama ikhwannya cocok apa tidak? Ta'aruf, iya. Cocok apa tidak? Jadi ikhwatiddin kalau kita menghadapi orang tua yang masih awam, ya taunya kalau ada laki-laki yang datang ke rumah si akhwat, artinya sudah cocok dan tinggal dilamar. Bukan sekedar tengok. Ngapain kalian tengok di sini? Di luar kan bisa kalian tengok-tengokan. Tengok-tengokan itu kan artinya nazor. Ya itu bahasa Arabnya nazor. Kenapa kok harus di sini kalian harus nengok? Kamu datang kemari mau ngapa? Mau lihat anak bapak. Di luar kamu nggak bisa lihat. Begitu jadinya. Bagi mereka itu aneh. Kok cuma segera lihat cocok apa nggak cocok? Di luar aja tengok. Begitu. Jadi ikhwatiddin dalam masalah ini kalau antum sudah tahulah akhwatnya, ya. Tapi kepingin detailnya bagaimana? Cari orang ketiga dulu. Kalau orang tua antum belum paham, udah cari orang ketiga. Orang ketiga itu bisa antum hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda. Seperti apa? Seperti yang tim Samara, tak tolong jadikan orang ketiga penghubung. Sudah cocok, oke, baru datang ke orang tua, begitu ikhwatiddin, ya, agar permasalahannya selesai. Jadi kalau nanti ta'aruf, kemudian datang ke rumah akhwat, kemudian si akhwatnya cocok, kamu cocok nak, cocok. Ikhwannya gimana? Belum mak, tunggu seminggu lagi.
Udah seminggu lagi, apa kata ikhwannya? Nggak klik, Mak. Katanya sih nggak klik. Nah, begitu. Yuh, ngapain dia datang kemari kalau begitu? Jadi banyak tidak memahami. Makanya ikhwatiddin, untuk orang-orang tua yang belum paham, ya, masih awam tentang masalah ta'aruf syar'i, maka coba lakukan dengan orang ketiga yang bisa memahami. Dan harapannya orang ketiga itu jangan yang masih jomblo juga. Jangan. Ya. Jangan. Saya pernah meminta seorang akhwat menemani akhwat yang akan dinazor. Kemudian setelah selesai, gimana cocok? Ustadz, yang ngawaninya siapa? Tuh. Yang ditanya, ya akhwat yang ngawani itu siapa Ustadz? Yang kita tuju akhwat ini, tapi yang tanya yang sebelahnya. Makanya ikhwatiddin, kalau yang memproseskan itu lambat kali antum pahamnya. Lambat kali pahamnya. Masih Pentium 1. Baik, demikian harus yang sudah menikah. Kalau bisa yang ngawani itu suami istri dikawani supaya nggak jadi fitnah. Itu ikhwatiddin. Karena kalau si suami sendiri, mereka bertiga nanti akan fitnah. Jangan-jangan dia mau yang kedua begitu. Dia repot. Kok akhwat-akhwat aja yang kita baca. Baik. Ini tadi apa ini? Ustadz, bagaimana kita menyikapi hadir di minimarket waralaba? Ya, kenapa rupanya? Di satu sisi kita butuh gerakan memajukan perekonomian, tapi di sisi lain karena pengaruh aksi. Gak masalah. Kalau masalah jual beli silahkan saja. Orang jual beli kita dengan orang kafir juga boleh. Gak masalah. Mau penyebabnya satu hal yang buruk, terserah, gak ada masalah. Yang penting transaksi kita itu sah. Tak masalah. Apakah boleh sholat sunnah setelah sholat asar? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tergantung sholat sunnahnya. Tapi kalau sunnah rawatib tidak ada setelah asar. Sholat rawatib itu ada 3 tingkatan. Yang pertama 10 rakaat, dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Hafiztu an Rasulullah 10 rakaatin. Aku telah menghafal dari Rasulullah ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha itu 12, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian setelah maghrib dan setelah isya 2 rakaat. Kemudian tingkatan yang ketiga itu 14 rakaat dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Bagaimana yang Rasulullah pernah melaksanakannya? Rasulullah pernah melaksanakannya dikarenakan beliau mengqadha salat ba'da zuhur. Jadi ketika beliau salat setelah asar dilihat oleh Ummu Salamah. Sementara Ummu Salamah tahu bahwasanya Rasulullah pernah melarang la salata ba'da subhi hatta tatlu' syams wala ba'dal asri hatta taghrub syams. Tidak ada salat setelah subuh kecuali sampai matahari terbit, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Ini kalau Rasulullah salat. Lantas ditanya oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, ini salat apa? Tadi aku kedatangan Bani Abdul Qais, sehingga aku sibuk tak sempat melaksanakan salat ba'diyah zuhur, dan ini sekarang kulakukan. Calon suami saya baru saja masuk Islam. Bagaimana cara saya membimbingnya? Ya bimbing sajalah, gimana lagi? Ya, ajarkan Iqra, ajarkan Al-Qur'an. Ya tentunya PR-nya semakin berat. Ya, PR-nya semakin berat. Mengajarkan Al-Qur'an, sholat, tutup aurat, masjid, banyak hal yang harus diajarkan. Ya berarti Masya Allah si akhwat ini siap untuk membimbing. Ya, siap untuk membimbing, dan PR-nya terlalu berat. Ya, kalau seandainya dia sanggup, bagus, alhamdulillah. Karena setiap kebaikan yang diajarkan kepada sang suami dan dilaksanakan oleh sang suami, berarti dia juga ikut mendapat pahala. Tapi ya berat. Ya, berat. Ustadz, apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dilakukan sendiri, tidak berjamaah di masjid? Adakah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah dilakukan sendiri, tidak berjamaah di masjid? Contohnya qobliyah subuh di rumah karena ada uzur. Nggak ngerti saya, kan nggak ada memang sholat. Semua sholat rawatib kan sendiri. Apa ada berjamaah? Apa maksudnya?
Oh, maksudnya bukan sholat, maksudnya sholat itu kan hanya ada dua. Sholat berjamaah, sholat sendiri. Ya, hanya ada dua. Adapun sholat di masjid, itu kan sholat sendiri-sendiri, walaupun rame-rame melakukannya. Ya nggak masalah ya Khafidin. Tapi Rasulullah mengatakan, afdalus sholatikum fi buyu, afdalus sholatil mar'i fi buyutihim. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumah, illal faridah, kecuali sholat wajib. Ustadz, ibu saya sering menyumpah yang buruk kepada saya, tapi nggak berapa lama ibu saya menyesal, bilang doa tersebut. Apa doa ibu saya tetap terkabul? Insya Allah enggak. Segera ibunya tobat. Ya, kalau begitu bu, ibu segera tobat bu dari sumpah ibu itu. Makanya lain kali bu jangan sumpah nyumpah. Ustadz, apakah boleh memberi syarat larangan pada poligami kepada calon suami sebelum menikah? Boleh, gak ada masalah, boleh. Misalnya ada seorang akhwat dilamar seorang ikhwan, kata si akhwat, bang saya bisa menerima tapi satu syarat, saya gak mau dimadu. Kata si ikhwan, oh ya gak ada masalah dek, gak ada masalah karena cintaku hanya untukmu. Namanya juga belum dapat. Kalau belum dapat kan semua dibilang, dek, seandainya adik jadi bunga mawar, aku jadi pupuk komposnya. Jadi namanya belum dapat. Tentu ya gombal-gambulnya terus jalan. Ikhwatiddin rahimallahu. Iya kata si calon, berlaku, boleh silahkan. Jangan masalah. Mengapa demikian? Karena kan poligami itu kan hak suami. Ya, hak suami, bukan kewajiban. Hak suami. Seorang itu boleh tidak mengambil haknya. Boleh. Misalnya seorang istri kan dia berhak mendapat nafkah. Boleh dia, bang, saya nggak usah kasih nafkah bang, karena duit saya udah banyak kali masalahnya. Loh kok gitu deh? Iya, banyak kali. Abang kan orang miskin, begitu. Kalau abang orang miskin jangan sok-sok ngasih mahal lagi. Habis apanya ini? Baik. Abang kan orang miskin, ya sudah. Saya orang kaya masalahnya bang. Udah nggak usah kasih nafkah. Silakan. Karena itu hak dia. Demikian juga seorang suami dia punya hak untuk berpoligami. Saya tanya para akhwat, bolehkah seorang akhwat yang sudah punya suami melarang suaminya mau nikah lagi? Ya Allah, enggak katanya. Alhamdulillah. Ya, enggak boleh kan? Emang enggak boleh. Ya tentunya seorang istri yang bijak, dia kata, bang, jangan bang. Jangan, kalau abang mau poligami, pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Tentunya kan tidak bijak seperti itu. Seorang istri itu harus bijak. Kenapa abang mau poligami? Saya kurang apa bang? Iya. Kurangnya satu aja deh, kurang banyak. Misalnya, ya pandai-pandailah sang istri. Kalau seorang suami dia mau poligami, itu kan punya alasan yang jelas yang bisa diterima oleh istri. Istri itu pada dasarnya, ikhwatiddin, wanita itu pada dasarnya makhluk yang setia. Ya kan akhwat? Oh, antum nggak percaya saya bilang. Begitu ikhwatiddin, kasih alasan yang benar, insya Allah mereka akan tunduk, ya kan akhwat? Tuh. Iya. Jadi kalau sudah dikatakan, ya syarat saya penuhi, al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya. Berarti dia tidak boleh mempoligami si istri karena dari awal dia sudah menerima syarat tersebut. Tapi saya sarankan kalau ada akhwatnya seperti itu jangan diterima untuk para ikhwan. Kenapa? Karena walaupun kita belum berniat untuk berpoligami saat ini, kita tidak tahu yang namanya syariat itu pasti ada hikmahnya. Mungkin si istri nggak punya keturunan, atau mungkin si istrinya sakit, atau mungkin istrinya hanya 5 watt sementara antum 25 watt. Ya itu semua ada hikmahnya. Makanya, oh dek, kalau begitu syaratnya nggak jadilah dek, ya sudah, selesai. Itu saran saya. Tapi karena cintanya sudah sudah nggak bisa dipisahkan lagi, ya itu terserah antum, nggak ada masalah. Dan antum nggak salah kalau menerimanya itu. Ini saran saya, saran. Ya saran bisa antum terima, bisa enggak. Ustadz, siapakah ulama yang bisa kita jadikan rujukan di Indonesia? Insya Allah di Indonesia belum ada ulama, setahu saya. Masih kaliber-kaliber ustadz. Ya, kalau ulama belum. Ustadz,
Ustadz, apa termasuk istri durhaka bila minta cerai kepada suami karena suami mau poligami? Sementara suami nggak faham keadaan baik dari segi ekonomi lain maupun mohon nasihat. Ikhwatiddin, para istri sekalian, tetap ini jawabannya tidak durhaka nggak begitu. Masalahnya ini relatif. Dia itu jawabannya penyelesaian. Satu permasalahan, suatu benang kusut yang harus diselesaikan. Itu yang terpenting sekarang ini. Ya. Jadi bukan durhaka nggak durhaka. Misalnya si istri melihat bahwasanya suaminya ini kerjanya serabutan. Hasilnya tak seberapa. Satu hari 15.000. Istrinya harus jual gorengan depan rumah. Ya, karena nggak cukup. Anak 7. Kemudian tiba-tiba mau poligami. Tentu kan ini menurut ilmu masyarakat nggak sehat, begitu kan? Jadi coba dikonsolidasi dulu. Layak nggak? Jangan sampai hanya menyakiti, hanya ingin melaksanakan. Ini kan sunnah Rasulullah. Nah, biasanya para akhwat mengatakan, Ustadz kan banyak sunnah Rasulullah yang lain, kenapa yang itu? Itu biasanya kata para akhwat dan para ibu-ibu. Jadi ikhwatiddin, tetap dipertimbangkan maslahat dan mudarat. Kalau seandainya gara-gara dia berpoligami yang hukumnya itu bukan wajib, akhirnya rumah tangga yang sudah tenang menjadi amburadul, anak-anak berceceran kesana kemari karena terpisahnya anak dan ayah dan ibunya, maka harus pertimbangkanlah maslahatnya matang-matang. Itu ikhwatiddin. Terakhir, apakah Jureid hidup di masa sebelum Rasulullah sehingga agamanya masih agama selain Islam? Ya, Jureid hidup sebelum masa Rasulullah SAW. Ya, Jureid masih sebelum, dan di kuil kan? Satu lagi lah. Bolehkah berdoa secara spesifik mengenai sosok ideal menurut kita dalam ikhtiar mencari pasangan? Ikhwatiddin, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala wanita yang solehah. Itu dia. Kalau berdoa nggak boleh detail. Ya Allah, berilah aku anugerah seorang pasangan calon istri yang tingginya 164, beratnya 25, langsing kali berarti, langsing kali, kurus apa kerempeng, mungkin itu sih. Kemudian solehah, ya Allah, hafal 30 juz, Sahih Bukhari Muslim, kalau Nasai separuh pun nggak apa-apa ya Allah. Ini kan detail, jangan seperti itu doa, ya. Ya Allah, berikan aku pasangan yang soleh gitu. Kalau antum seorang laki-laki, jangan antum berdoa ya Allah berilah aku pasangan yang soleh, jangan. Ya, haram hukumnya. Harus yang solehah. Ya, harus yang solehah. Itu.